bidang kami perlindungan perempuan dan anak, yang paling tertinggi angka kejahatan itu berada di Kecamatan Sirimau. Yang kedua Kecamatan Nusa Niue. Untuk persebaran waktunya sendiri berada di waktu mulai dari jam 8 malam sampai dengan jam 8 pagi. Karena setiap kali kami mendatangi beberapa kali penginapan, mereka tuh tidak dilengkapi dengan buku tamu. Mereka tidak dilengkapi, adapun CCTV itu CCTV-nya banyak yang rusak. Ada satpam, tapi banyak pihak-pihak, ada beberapa oknum-oknum dari penginapan atau hotel yang menerangkan kepada kami bahwa CCTV mereka rusak. Kemudian yang mendaftarkan diri adalah orang dewasa, mereka tidak tahu keterlibatan anak. Jam 8 malam sampai jam 8 pagi itu terjadinya kekerasan seksual dan juga terjadinya tawuran, perkelahian, balap liar. Iya, balap liar itu benar. Untuk kekerasan seksual sendiri pasti motifnya tuh ya nafsu ya, keinginan untuk melampiaskan nafsu birahi, keinginan untuk melakukan hubungan seksual, itu menjadi motif. Itu motif yang benar-benar motif untuk pelecehan seksual sendiri. Karena pelaku-pelaku pelecehan seksual ini kan tidak terbatas hanya dengan pacar atau teman. Ayah kandung pun melakukan, paman pun melakukan, kakek ini. Jadi untuk perkara pelecehan seksual ini terbanyak pelakunya tuh dari kalangan keluarga terdekat, barulah ke teman atau pacar. Yang lagi santer sekarang adalah tawuran. Tawuran tuh antara sekolah dengan sekolah, tawuran antara kelompok dengan kelompok. Itu yang benar-benar lagi marak-maraknya di Kota Ambon maupun di Pulau-Pulau Lease juga. Sekarang lebih hebat lagi nih, Pak Kapolda kita sudah buat lagi sistem reaksi cepat atau respon cepat lewat laporan langsung lewat hotline. Jadi bisa dihubungi 110 untuk kami Polresta. Jadi kapan saja, jam berapapun itu, tim reaksi cepat akan langsung turun ke titik-titik lokasi yang merupakan pengaduan masyarakat jika terjadi gangguan Kamtibmas di masyarakat. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam jemaat GPM Silo. Ketemu lagi dengan Beta Eni Parinusa, warga sektor 2 Jemaat GPM Silo as your host. Selamat datang di Silo Podcast. Sahabat Iman lewat online, hari ini episodenya cukup spesial karena di episode kali ini episode pertama yang topik pembahasannya di luar dari ajaran gereja dan juga teologis. Tapi topik kita hari ini akan membahas tentang satu masalah yang menjadi concern kita semua. Kalau misalnya kita bicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Ambon ini bukan lagi sekedar isu, tapi sudah ada banyak laporan-laporan dan juga ada banyak keluarga yang mengalami pergumulan ini. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat Ambon yang penuh dengan harmonisasi, ada banyak suara-suara yang bahkan terabaikan, perempuan-perempuan, keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan ini tapi belum berani melapor. Katong sering bangga sekali dengan identitas orang Ambon yang saling menjaga, saling care satu dengan yang lain. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah apakah iya semua orang saat ini benar-benar saling jaga? Karena ternyata di sekitar Katong pun ada banyak keluarga-keluarga yang mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak. Atau bahkan mungkin little did we know, kita adalah pelakunya juga, tapi kita nggak tahu ternyata apa yang kita lakukan ini merupakan klasifikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, in order to talk about it, kita akan ngobrol-ngobrol dengan tokoh wanita yang luar biasa. Narasumber kita hari ini ada Ibu Happy Jambar Mias. Beliau adalah PS Kasubnit 1 Unit Sidik 3 Perlindungan Perempuan dan Anak dari Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Apa kabar Ibu Happy? Puji Tuhan baik. Terima kasih banyak Ibu Happy sudah hadir di Silo Podcast dan mau ngobrol-ngobrol bersama dengan sahabat Iman lewat online. Itu penyebutannya Ibu Happy untuk pemirsanya. Terima kasih juga ya sudah diundang di sini. Yes. Dari Polresta Ambon kami sangat mengapresiasi dan ini merupakan edukasi yang dapat kami sampaikan kepada masyarakat Kota Ambon lewat Jemaat Silo. Baik, Ibu Happy, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, boleh Ibu kasih sedikit saja penjelasan terkait dengan angka atau tidak usah detail angka, tapi
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Ambon hari-hari ini? Apakah trennya meningkat atau seperti apa? Baik, untuk jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Ambon terhitung tahun 2025 saja ya. Untuk 2025 dari Januari sampai dengan bulan November terhitung sebanyak 266 kasus. Dari Januari? Ya, dari Januari sampai dengan November. 266 kasus, diantaranya 195 kasus itu dalam bentuk laporan polisi, kemudian 71 kasus dalam bentuk laporan pengaduan. Jadi itu yang sudah kami tangani sampai dengan saat ini. Itu cukup tinggi berarti Ibu Happy ya? Dari 266 kasus tersebut, yang mendominasi jenis tindak pidananya adalah kekerasan seksual atau asusila ya, tindak pidana asusila yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban. Kemudian tren yang keduanya adalah kasus kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini penganiayaan atau tawuran, pengeroyokan yang sering terjadi yang melibatkan anak-anak sekolah, antar sekolah dengan sekolah atau antara individu dengan individu. Itu lagi ngetren sekali di Kota Ambon. Ibu Happy boleh kasih tahu Sengsi untuk sahabat Iman lewat online yang nonton hari ini, apa yang dikategorikan kekerasan? Karena ternyata cara didik zaman kita dan zaman sekarang ini jauh berbeda. Ada hal-hal yang dulu kita toleransi, tapi ternyata saat ini dikategorikan sebagai kekerasan, terkhususnya terhadap perempuan dan anak. Boleh Ibu Happy jelaskan sebenarnya kekerasan ini seperti apa untuk perempuan dan anak? Definisi sederhana dari kekerasan itu sendiri sebenarnya kekerasan itu adalah suatu bentuk perbuatan yang mengakibatkan seseorang mengalami rasa sakit atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, dalam bentuk penelantaran yang bersifat ekonomi, kasih sayang, perlindungan, penjagaan. Itu substansi daripada kekerasan sendiri. Nah, tentunya kalau melibatkan perempuan dan anak, berarti perempuan dan anak adalah sebagai korban. Nah, bentuk-bentuk kekerasan sendiri yang sering terjadi terhadap perempuan dan anak adalah kekerasan yang bersifat fisik, seperti memukul, menampar, menendang, bahkan sampai mengakibatkan luka berat seperti cacat atau bahkan sampai meninggal dunia. Kemudian kekerasan psikis seperti caci maki, kemudian perbuatan yang bersifat kekerasan psikis itu dalam hal ini bersifat verbal yang mengakibatkan korban mengalami serangan secara psikologi yang parahnya itu sampai mengakibatkan depresi atau bahkan gangguan mental. Kemudian kekerasan seksual sudah sangat jelas ya kalau kekerasan seksual dalam bentuk percabulan, persetubuhan, pemerkosaan. Bahkan sekarang itu untuk kekerasan seksual sendiri yang bersifat verbal itu juga sudah diatur. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, seperti hanya dengan memberikan labelisasi terhadap seorang perempuan. Kalau ada perempuan cantik contohnya yang lewat, kemudian ada seseorang atau yang diduga pelaku mengatakan bodinya seksi ya, pantatnya montok ya, itu sudah bentuk kekerasan secara verbal. Itu disebut kekerasan secara non fisik, pelecehan secara non fisik. Kemudian yang terakhir bentuk kekerasan penelantaran. Penelantaran di sini perempuan maupun anak mengalami bentuk penelantaran dengan cara kalau KDRT nih suami atau anak-anak suami meninggalkan istri dan anak-anak, atau ada orang tua yang menelantarkan anak dari bidang bidang pendidikan, anaknya tidak diberikan sekolah, diwajibkan untuk sekolah dengan alasan bahwa ekonomi rendah. Kemudian penelantaran dalam segi perhatian dan kasih sayang. Nah, itu bentuk-bentuk penelantaran yang selama ini kami tangani di Polresta. Berarti ternyata ada banyak, spektrumnya cukup luas untuk mengkategorikan ini kekerasan atau bukan secara fisik, tapi verbal dan psikis juga termasuk. Ibu Happy, dari 200 kasus per Januari sampai November ini, kasus terparah yang saat ini ditangani oleh Polresta sejenis apa? Kasus kekerasan apa dan yang paling sangat tidak diekspektasikan bisa terjadi di Ambon? Sejauh ini untuk kasus pelecehan seksual sendiri, kalau di Kota Ambon ini begitu marak ya untuk pelecehan seksual, mulai dari anak umur. Tapi kalau tadi ditanyakan kasus apa sih yang paling parah? Yang paling parah ya.
kami barusan Polresta Ambon menangani satu kasus yang melibatkan perempuan. Oke. Dalam hal ini perempuan ini pelaku, tapi sebenarnya dia juga korban. Oke. Jadi ini kasus pembunuhan anak bayi. Pembunuhan. Ya. Jadi penganiayaan yang mengakibatkan matinya bayi yang baru dilahirkan. Nah, kalau tadi sempat di awal disampaikan bahwa kalau kita perempuan itu menjadi korban, perempuan dan anak menjadi korban, tapi bisa juga menjadi pelaku. Nah, sekarang kita menangani kasus yang bagi kami sangat miris ya, karena ini dia perempuan yang ditinggalkan oleh ibunya sejak dari masih kecil, hanya tinggal bertiga dengan ayahnya dan kakaknya yang laki-laki. Kemudian kakak perempuan sudah merantau, jadi secara edukasi dia sangat minim edukasi akan hal-hal yang bersifat dengan bagaimana bisa menjaga diri sendiri dari pergaulan bebas, sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Dan ketika dia mengalami masa kehamilan, tidak ada keluarga yang mengetahui. Dan sengaja ditutupi karena ada rasa takut apabila diketahui oleh keluarga atau masyarakat. Sehingga ketika melahirkan, ia memilih untuk melahirkan di hutan. Dan mirisnya setelah di hutan. Iya. Maaf saya tidak bisa sampaikan lokasi ya. Karena menyangkut dengan identitas, privasi menjaga juga. Kerahasiaan korban maupun dalam hal ini pelaku sendiri karena dia juga perempuan. Namun ketika bayinya dilahirkan, bayi tersebut dengan sengaja dianiaya sehingga mengakibatkan bayinya meninggal dunia di tempat. Dan kasusnya sementara kami tangani sudah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Ambon dan kami sementara menunggu petunjuk dari jaksa apakah perkaranya sudah lengkap dan dapat diserahkan tersangkanya. Namun terhadap tersangkanya yang perempuan ini tidak kami kenakan penahanan karena kami mempertimbangkan masa nifas dari ibu yang baru melahirkan sehingga diberikan penangguhan dan hanya dikenakan wajib lapor. Nah, itu bagi kami perkara yang cukup berat sebenarnya bagi kami tangani karena dari segi hukum dia salah, namun dari sisi kemanusiaan sendiri kami juga melihat dia juga bagian dari korban yang tidak mendapatkan perhatian dan edukasi baik dari keluarga maupun dari masyarakat lingkungan setempat. Ibu Happy, bagaimana secara hukum penanganannya ketika perempuan yang sebenarnya harus dilindungi ternyata dia juga pelaku? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Kemarin kami sempat diminta untuk hadir di pembahasan Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak di DPR Kota Ambon. Dan saya sempat sampaikan di forum rapat tersebut, rapat pembahasan Ranperda tersebut, bahwa anak-anak remaja kita di Kota Ambon ini mereka banyak sekali yang menjadi korban prostitusi online. Tapi ini tidak terblow up ke media. Prostitusi online yang seperti apa? Saya sampaikan kemarin di rapat pembahasan Ranperda tersebut. Mereka dengan sengaja, dengan kemauan sendiri menjajakan diri mereka sendiri. Menjajakan diri mereka sendiri ke pria-pria hidung belang dengan bayaran yang nanti mereka terima short time, biasa mereka sebut kepada kami itu 1 jam bisa 300.000. Jadi dalam sehari itu mereka bisa mendapat pemasukan dari kisaran 300 sampai 1.500.000, bahkan bisa sampai 1.800.000. Dan itu mereka lakukan atas keinginan mereka sendiri. Ada juga dibantu oleh teman-teman mereka. Kalau kita mau bicara soal mucikari, kami juga sudah melakukan beberapa kali sweeping dan kami temukan sebenarnya itu belum dapat dikategorikan sebagai mucikari karena yang korbannya sendiri yang dengan rela. Ya, dengan rela. Dan yang disebut mucikari itu adalah teman-teman mereka sendiri yang membantu untuk mencarikan pelanggan. Nah, sebenarnya mereka ini korban karena usia mereka tuh masih di bawah 18 tahun. Masih di bawah 18 tahun. Mereka adalah korban TPPO dari klaster eksploitasi. Eksploitasi seksual. Nah, tapi yang mengeksploitasi mereka siapa? Mereka sendiri. Nah, dalam pembahasan Ranperda kemarin kami mengusulkan di mana sih tempat-tempat prostitusi itu. Dari data yang kami peroleh, tempat-tempat prostitusi itu sering terjadi di penginapan-penginapan murah atau di hotel-hotel murah. Sehingga kami mengusulkan kemarin di Ranperda tersebut agar kepada para pengusaha atau
bidang perhotelan agar lebih ketat lagi dalam membuat standar pelayanan hotel agar anak-anak perempuan yang masih berada di bawah umur tidak diperkenankan memasuki hotel tanpa pendampingan orang tua. Mereka harus melengkapi hotel atau penginapan mereka dengan CCTV yang selalu aktif. Kemudian ada petugas keamanan seperti satpam yang dapat memantau setiap saat masuk keluarnya tamu hotel tersebut. Karena memang yang kami dapati dalam setiap laporan tuh tindak pidana tuh lebih banyak terjadi di penginapan-penginapan murah. Nah, kalau Ranperda ini goal, ada sanksi bagi para pelaku usaha dari bidang perhotelan. Nah, ini berarti dapat memutus, setidaknya dapat memutus mata rantai. Yang tadinya anak ini korban, saya juga sampaikan di dalam rapat kemarin bahwa mereka ini korban, tapi apakah mereka juga benar-benar murni korban karena mereka sendiri juga dengan sukarela untuk melakukan hal tersebut. Tetapi kan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini harus menyikapi itu dengan memutus mata rantai tersebut. Harus ada pembatasan jam malam bagi anak-anak kota Ambon. Itu saran kami kemarin supaya mereka tidak hanya menjadi korban eksploitasi orang dewasa yang memakai bujuk rayu uang, materi untuk memperdaya mereka sehingga dengan mudah melakukan prostitusi secara online kepada anak-anak remaja kita di kota Ambon. Seperti itu. Jadi ternyata kekerasan yang paling banyak terjadi di kota Ambon ini adalah kekerasan seksual sebenarnya. Dan ada juga yang pelaku merangkap tersangka. Pelaku, korban, pelaku dan korban. Sebenarnya tidak seperti itu juga ya. Jadi perspektifnya tidak seperti itu. Korban adalah tetap korban. Sekalipun korban mempunyai kontribusi. Yang tadi saya jelaskan di awal bahwa dia sendiri yang punya keinginan. Tetapi dalam proses hukum dia tetaplah korban. Dia tetap masuk lewat korban. Selama belum dewasa dia tetap dikategorikan sebagai korban. Nah, bagaimana supaya kita bisa membatasi ini atau mencegah ini? Ya pintu masuknya lewat tadi. Kalau ada pembatasan jam malam, kalau ada penertiban di setiap penginapan atau hotel, karena setiap kali kami mendatangi beberapa kali penginapan, mereka tuh tidak dilengkapi dengan buku tamu, mereka tidak dilengkapi, adapun CCTV itu CCTV-nya banyak yang rusak. Ada satpam, tapi banyak pihak-pihak, ada beberapa oknum-oknum dari penginapan atau hotel yang menerangkan kepada kami bahwa CCTV mereka rusak. Kemudian yang mendaftarkan diri adalah orang dewasa, mereka tidak tahu keterlibatan anak-anak. Padahal kalau kita ketahui pertumbuhan jasa perhotelan di Ambon sendiri, pembangunan gedung-gedung hotel atau penginapan di Ambon cukup banyak sekali kan, apalagi di wilayah Sirimau. Jadi kemarin Pak Kapolda kita sangat luar biasa. Beliau membuat suatu program bahan aneh bagi semua kasat di Polresta jajaran, khususnya di Polresta Ambon, untuk buat kecamatan mana sih yang banyak perbuatan pidananya terjadinya tindak pidana. Lalu persebaran waktunya tuh di jam berapa sampai angka berapa. Nah, untuk bidang kami perlindungan perempuan dan anak, yang paling tertinggi angka kejahatan tuh berada di Kecamatan Sirimau. Yang kedua Kecamatan Nusianiwe. Untuk persebaran waktunya sendiri berada di waktu mulai dari jam 8 malam sampai dengan jam 8 pagi. Nah, berarti menunjukkan bahwa jam 8 malam sampai jam 8 pagi itu terjadinya kekerasan seksual dan juga terjadinya tawuran, perkelahian, balap liar. Iya, balap liar itu benar sekali. Jadi kekerasan seksual ini cukup tinggi dengan faktor-faktor yang tadi Bu Happy sampaikan. Sekarang kita kembali lagi nih Bu Happy ke kekerasan fisik. Kira-kira secara hukum kalau dilihat faktor-faktor penyebab apa sih nih Bu Happy yang bisa membuat kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terjadi? Apalagi kekerasan seksual dan kekerasan fisik di Ambon. Setelah Ibu telusuri sejauh ini. Untuk kekerasan seksual sendiri pasti motifnya tuh ya nafsu ya, keinginan untuk melampiaskan nafsu birahi, keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Itu menjadi motif. Itu motif yang benar-benar motif untuk pelecehan seksual sendiri. Karena pelaku-pelaku pelecehan seksual ini kan tidak terbatas hanya dengan pacar atau teman. Ayah kandung pun melakukan, paman pun melakukan, kakek. Ini jadi untuk perkara pelecehan seksual ini terbanyak pelakunya tuh dari kalangan keluarga terdekat.
barulah ke teman atau pacar atau orang tidak dikenal. Untuk orang tidak dikenal tuh ya mungkin ada beberapa kasus tapi jarang terjadi. Namun yang lebih banyak adalah orang yang paling terdekat. Nah, motifnya itu sendiri adalah ingin melampiaskan nafsu biologis mereka sendiri. Tapi kalau untuk kekerasan anak seperti tawuran, pemukulan, itu lebih banyak motifnya itu berupa dendam. Oh, oke. Jadi ada sedikit saja perselisihan atau sedikit saja ada kesalahpahaman, itu berujung kepada pemukulan. Yang lagi santer sekarang adalah tawuran. Tawuran tuh antara sekolah dengan sekolah, tawuran antara kelompok dengan kelompok. Itu yang benar-benar lagi marak-maraknya di Kota Ambon maupun di Pulau-Pulau Lease juga. Ibu Happy, sekarang kalau kita itu yang terlapor, bagaimana dengan korban-korban kekerasan both seksual, verbal maupun kekerasan fisik yang masih enggan melapor? Apakah ada line khusus atau pelayanan khusus yang dibuat oleh Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk merangkul nih korban-korban yang sampai saat ini masih enggan melapor? Tetangganya ngelapor, pas dicek dia bilang sih kenapa gitu. Apakah ada bola yang dilemparkan oleh Polres untuk merangkul nih korban-korban yang masih enggan untuk melapor? Sebenarnya bukan terbatas untuk Polres saja ya. Kita di Polda secara keseluruhan. Kita untuk di Kota Ambon ini kita punya hubungan sinergitas yang sangat baik dengan stakeholder terkait. Dalam hal ini pemerintah, lembaga-lembaga NGO, LSM yang selama ini sama-sama turut bekerja dengan kami. Jadi untuk mekanisme pelaporan sendiri sebenarnya untuk upaya pencegahan dulu ya sudah dilakukan banyak sekali sosialisasi yang berupa edukasi ke sekolah, ke kelompok masyarakat, kelompok desa, untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa apabila terjadi kekerasan jangan enggan untuk melapor. Jadi mekanisme pelaporan itu sendiri sebelum sampai ke kantor polisi, sebenarnya dari pemerintah sendiri juga sudah membuat yang namanya Pokja, kelompok kerja di setiap desa. Nah itu ada Pokja di desa, jadi sebelum mereka sampai ke kantor polisi mereka bisa lewat Pokja, bisa melibatkan Babin Kamtipmas yang ada di lingkungan masing-masing atau di desa masing-masing. Kemudian ada juga UPTD yang di bawah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Ambon. Mereka juga bisa melaporkan lewat teman-teman pendamping yang ada di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Ambon. Selain itu mereka juga bisa langsung ke kantor polisi. Nah sekarang lebih hebat lagi nih, Pak Kapolda kita sudah buat lagi sistem reaksi cepat atau respon cepat lewat laporan langsung lewat hotline. Jadi bisa dihubungi 110 untuk kami Polresta. Jadi kapan saja, jam berapapun itu, tim reaksi cepat akan langsung turun ke titik-titik lokasi yang merupakan pengaduan masyarakat jika terjadi gangguan Kamtipmas di masyarakat. 110. Oke, ini patut dicatat. Sahabat Iman lewat online 110 itu ada hotline Polda Maluku. Itu gagasan Pak Kapolda Maluku ya. Wow, props untuk Polda Maluku. Itu menjadi program prioritas beliau supaya masyarakat Kota Ambon bisa merasakan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami yang di Polresta dan di jajaran pun benar-benar harus siaga. Ketika ada telepon masuk, Pak Mapta sebagai penanggung jawab harus segera bersama tim turun ke lokasi. Langsung reaksi cepat 110. Benar, Bu Happy, sudah ada hotline, sudah ada mekanisme pelaporan. Sekarang setelah kasusnya dilapor, bagaimana dengan korbannya? Apakah mereka disediakan shelter, tempat tinggal sementara, rumah aman, ataukah harus dikemanakan? Apakah mereka dikirim pulang kembali ke rumah sementara kasusnya digodok, atau seperti apa? Tadi kalau disinggung rumah aman ya, sayangnya kita di provinsi maupun di kota ini kita belum punya rumah aman sebenarnya. Kalau Kota Ambon punya rumah aman, tapi rumah amannya belum representatif. Jadi pernah kami menangani satu kasus TPPO, korbannya itu sampai kabur lewat rumah aman tersebut, dibobol plafonnya, lalu lari. Kemudian pada saat di sidang kami harus kesulitan mencari korban. Khusus untuk kasus-kasus TPPO yang seperti saya jelaskan di awal kan, mereka nih pada dasarnya tidak mau melapor. Jadi yang menjadi pelapor adalah kami polisi sendiri yang mendapati para korban ketika kami melakukan sweeping di hotel-hotel atau tempat-tempat hiburan malam. Nah, kami yang menjadi pelapornya. Nah, ketika diamankan di rumah aman sementara punya Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Ambon,
beberapa kali itu korban melarikan diri. Nah, harapan kami semoga ranperda yang sedang digodok yang diinisiasi oleh DPR Kota Ambon segera disahkan. Kemarin kami sempat mengusulkan, ini tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Pemerintah harus hadir. Kita punya regulasi undang-undang, instrumen undang-undang yang begitu banyak. Ada Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, ada Undang-Undang TPKS yang baru disahkan tahun 2022, ada Undang-Undang PKDRT, ada Undang-Undang Pornografi, yang semua undang-undang itu mewajibkan untuk harus adanya rumah aman atau shelter. Nah, kalau tidak ada rumah aman, korbannya ini kita mau titip kemana? Ini menjadi hambatan juga bagi kami pihak kepolisian dalam hal melakukan proses penegakan hukum bagi korban-korban yang butuh perlindungan atau korban-korban yang membutuhkan perlindungan sementara seperti kasus KDRT ya, atau kasus-kasus TPPO yang mereka pada dasarnya tidak mau melapor, atau ada yang orang tua menginginkan untuk mereka diamankan sementara untuk mendapat perlindungan sementara dari kami. Kami kesulitan karena kami tidak punya rumah aman. Jadi harusnya kami berharap sekali Kota Ambon, kan katanya sekarang kita lagi mencanangkan Kota Ambon layak anak. Ya. Harapan kami pemerintah Kota Ambon di tahun depan atau 2 tahun ke depan rumah aman ini sudah harus berdiri. Jangankan Kota Ambon, harusnya provinsi juga punya rumah aman. Kami untuk anak-anak nakal sendiri ya Kak, ketika kami berhadapan dengan anak-anak remaja yang kategorinya nakal ya, bukan jahat tapi nakal, yang mereka masih membutuhkan arah dan bimbingan, kita tidak punya tempat atau balai penitipan bagi anak-anak nakal. Nah, sebenarnya baik korban maupun bagi anak-anak nakal, mereka ini kan bukan saja membutuhkan keadilan dari aspek hukum saja, tapi setelah proses peradilan ini selesai, apakah anak-anak ini setelah dikembalikan ke masyarakat, dikembalikan ke orang tua, ada efek jeraknya baik bagi pelaku ataupun korban ini mendapatkan pemulihan yang baik dan benar atau tidak. Nah, kita perlu panti itu, balai pembinaan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau anak-anak yang bermasalah. Nah, kita di Maluku belum punya. Yang baru punya itu yang paling terdekat adalah Maluku Utara. Jadi kalau ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang kategorinya anak-anak nakal, ya kami biasanya bekerja sama dengan dinas sosial baik kota maupun provinsi untuk anak-anak ini dibina, dididik di balai panti bina remaja di Maluku Utara selama beberapa bulan, baru mereka dikembalikan lagi ke orang tua. Karena kalau tidak seperti itu, anak-anak ini akan menjadi korban berulang. Karena proses hukum boleh selesai, tapi kalau tidak ada pembinaan, tidak ada program yang tepat sasaran bagi anak-anak kita dalam hal rehabilitasi ya. Kalau dalam hal ini kan rehabilitasi dari penguatan mereka secara psikologi, menghilangkan trauma dulu, memberikan edukasi atau hal-hal kegiatan yang bersifat positif, bahwa mereka tuh anak-anak yang berharga, yang layak untuk dihargai, yang layak untuk mendapat kasih sayang dari orang tua maupun lingkungan sekitar maupun pemerintah. Nah, tapi kita belum punya program itu, kita belum punya sarana infrastruktur itu. Nah, harapan kami semoga Maluku ke depan bisa segera punya itu. Kota Ambon bisa punya balai panti bina remaja yang representatif. Dalam hal ini ada tenaga psikolognya untuk pasca pemulihan korban setelah korban berproses hukum, atau ada bagian pembinaan bagi anak-anak, program-program apa yang lebih tepat sasaran bagi anak-anak kita, bukan saja rehabilitasi soal nanti mereka keluar mereka bisa bekerja, diberikan pelatihan-pelatihan, tapi terutama dalam hal edukasi, memperbaiki mental, perilaku mereka sendiri. Itu sebenarnya yang paling terpenting. Moralitas. Dan kami selalu menyuarakan itu setiap kali ditanyakan dimanapun juga kami suarakan itu. Kemarin kami di pembahasan ranperda kami sampaikan benar-benar keinginan kami dari pihak kepolisian supaya ini menjadi pintu masuk lewat perda ini ya. Semoga kita punya rumah aman yang representatif untuk Kota Ambon. Semoga ada sanksi-sanksi. Saya tidak hanya menyoroti soal pelaku usaha, tapi juga bagi orang tua, bagi lingkungan, bagi masyarakat secara luas. Kadang kan kita merasa bahwa itu bukan anak kita. Jadi
kita tidak perlu ikut campur. Padahal kalau kita melihat ada anak remaja saja perempuan yang keluyuran di atas jam 9 malam atau di atas jam 10 malam, kalau kita sebagai masyarakat yang mau peduli, harusnya kan kita resah. Ya, melihat kondisi itu, tinggal di mana kamu, balik pulang dengan siapa di sini. Tapi selama ini yang kami dapati dalam proses penanganan kami terjadi banyak sekali pembiaran. Nah, makanya kami usulkan bolehkah diberlakukan jam malam supaya ada sanksi bagi keluarga. Sanksinya di sini bukan bersifat pidana ya, tapi sanksi bersifat teguran. Teguran itu bisa macam-macam. Bahkan kalau yang melibatkan bidang usaha bisa pencabutan hak izin usaha usahanya, atau penutupan tempat usaha sementara waktu, atau sanksi sosial lewat pemberitaan di media elektronik. Itu saya rasa secara sanksi sosial itu lebih berat ya, karena menyangkut dengan pelayanan mereka di bagian jasa perhotelan. Itu kemarin usulan kami, dan semoga sebelum Palu itu diketok, kami masih ada diundang lagi untuk satu kali pertemuan lagi. Harapan kami nanti kami bisa mendapat satu kesepakatan bersama atau satu pemahaman bersama bahwa, dan itu bisa dituangkan di dalam ranperdanya dan disahkan supaya itu bisa menjadi pintu masuk dan menjadi alat untuk anak-anak kita, korban maupun pelaku sebenarnya juga ya, pelaku yang usianya anak yang berhadapan dengan hukum bisa mendapat hak-hak mereka. Seperti itu. Selama ini berarti kalau tidak ada shelter, Bu Happy, pendampingan terhadap korban kekerasan ini berlangsung di mana dan seperti apa yang diberikan dari Polresta? Yang tadi di awal saya kan sudah sampaikan bahwa kita bersinergi ya dengan teman-teman stakeholder lembaga terkait. Jadi shelter kan ada, tapi gitu ya, Bu, shelter sementara tapi tempat penitipannya juga tidak lama, hanya beberapa waktu karena terbatas juga dengan anggaran kan. Jadi selain penitipan sementara, kita di Ambon juga sudah punya, itu juga sesuai amanat undang-undang TPKS ya. Jadi korban-korban itu berhak untuk mendapat hak layanan pendampingan. Pendampingan korban itu tenaga pendamping korban. Nah, jadi pendamping ini berperan cukup sangat luar biasa juga dalam mengadvokasi, dalam mendampingi korban. Kalau itu berproses dengan hukum, maka mereka akan mendampingi korban dari tahap korban berada di tingkat kepolisian, kemudian sampai ke kejaksaan, bahkan sampai nanti di persidangan. Untuk penguatan korban sendiri secara psikologis kami juga bekerja sama juga. Untuk UPTD sendiri mereka juga punya layanan psikologi sendiri yang selama ini kalau kita mau rujuk korban yang membutuhkan pemulihan psikologis dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tambon sering merujuk korban. Untuk layanan medis juga. Jadi kita walaupun secara kelembagaan ini belum diatur secara terpadu ya, tapi dari hubungan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini itu sudah berjalan baik, cukup baik. Tapi kami hanya butuh lembaganya. Sebenarnya kita di Maluku sudah punya pusat pelayanan terpadu. Kita sudah punya pusat pelayanan terpadu yang tertuang di dalam Pergub. Saya lupa nomor Pergubnya. Tetapi sampai sekarang juga belum jalan juga. Jadi bentuk keterpaduannya itu harusnya ada lembaganya, ada orang-orangnya. Nah, ini mungkin ke depannya kita butuh kesiapan lagi sampai dengan terciptanya layanan terpadu satu pintu. Jadi semuanya akan berpusat pada satu layanan di situ. Apakah Polresta pernah bersinergi dengan gereja nih Bu Happy menggunakan pastori sebagai shelter? Sejauh ini mungkin sosialisasi saja ya. Sejauh ini sosialisasi, tetapi beberapa kali kami diminta juga dari pihak gereja untuk memberikan layanan advokasi di bidang hukum bagi pasangan yang mau nikah. Jadi kami diminta untuk memberikan materi terkait dengan KDRT sebagai bentuk upaya pencegahan ketika nanti sudah menikah, bagaimana membentuk rumah tangga yang bisa terhindar dari resiko-resiko pelanggaran hukum dalam undang-undang KDRT. Berarti peran gereja sudah ada sebenarnya di bagian antisipasi. Dan saya juga mau sampaikan ini harapan besar kami ya, gereja dalam hal ini juga sebagai sarana media. Sebenarnya kalau kita di zaman sekarang ini kita tidak bisa samakan kehidupan kita dengan di zaman yang dulu. Bahwa untuk membicarakan hal yang bersifat seksual itu merupakan sesuatu yang tabu.
Karena kan tingkat perkembangan zaman kita sudah luar biasa, kecanggihan teknologi sudah sangat luar biasa. Anak umur 3 tahun juga sudah bisa mengakses Android. Mereka bisa melihat konten-konten yang vulgar. Nah, itu bagi orang tua, kalau tidak diawasi secara benar, berarti anak-anak ini akan menjadi korban media, korban elektronik. Jadi kalau tidak ada edukasi dini, sedari dini, kalau edukasi ini kan berdasarkan tingkatan usia ya. Dari usia mulai batita, kalau balita mereka belum ngerti ya, tapi batita, kemudian remaja. Nah, ini penting, kami juga minta bantuan dari tokoh-tokoh agama sebenarnya. Kalau dari agama Kristen kan ada tuh kelompok anak-anak sekolah minggu, kelompok remaja, kelompok pemuda. Nah, ini mungkin bisa disisipkan materi-materinya di dalam setiap program-program pembinaan. Anak-anak harus tahu bahaya daripada seks dini. Mereka harus tahu bentuk-bentuk seks dini itu seperti apa, dampak dari seks dini itu seperti apa, motif dari perbuatan seksual itu apa, modus operandinya apa. Seperti apa? Nah, anak-anak harus dibekali dengan itu. Bahkan anak-anak yang nantinya akan menjadi pelaku pun, jadi siapa saja bisa menjadi korban dan menjadi pelaku. Anak-anak kita, yang perempuan bisa menjadi korban pelecehan, yang laki-laki bisa menjadi pelaku pelecehan. Nah, anak-anak kita yang masih berada di usia remaja ini kan adalah anak-anak yang sangat rentan. Karena usia remaja di atas angka 13 tahun sampai dengan 17 tahun adalah usia yang sangat rentan, ingin mengetahui, ingin mencoba, ingin mencari jati diri. Jadi di usia masa rentan ini anak-anak harus betul-betul paham dengan bagaimana cara melindungi diri mereka tadi. Tentunya materi seks dini itu harus disampaikan, jangan dianggap sesuatu yang tabu. Karena tanpa disampaikan orang tua pun anak-anak sudah bisa mengakses. Bahkan ada game-game yang anak-anak kecil kita mainkan disisipi dengan konten-konten yang vulgar. Padahal itu permainan game. Belum lagi yang secara terbuka di media sosial seperti ada TikTok, ada film-film pendek atau ada iklan-iklan pendek yang muatannya tuh benar-benar muatan seksual. Dan itu sangat merugikan anak-anak kita kalau tidak ada pengawasan dari orang tua. Jadi perkembangan zaman boleh ada, tapi kita juga sendiri harus siap dengan perkembangan zaman itu sendiri, dengan yang tadi cara-cara tadi, melakukan edukasi dini sesuai jenjang usia anak-anak. Dan peran gereja ada di sana. Iya, dan kami sangat berharap peran gereja ada di sana juga untuk bisa melakukan sosialisasi kepada anak-anak dari semua tingkatan. Ibu Happy, ternyata kalau bicara kekerasan ini rumit ternyata. Dengan perdanya yang masih kita godok, dengan banyak hal yang menjadi trigger juga, menjadi faktor. Bagaimana kemudian tantangan dari Polresta Ambon dan Pol AC untuk mengurangi dan menekan angka kekerasan seksual, fisik, verbal terhadap perempuan dan anak? Untuk kami Polresta sendiri, selain sosialisasi yang kami lakukan ya, sosialisasi di sekolah-sekolah dari bagian pembinaan masyarakat Bimas, Satker Bimas, itu sasarankan kepada sekolah-sekolah, desa-desa. Kemudian kami juga kami ada satu program lagi yang namanya Operasi Pekat Penyakit Masyarakat. Itu bentuk upaya pencegahan juga. Kami melakukan sweeping ke tempat-tempat keramaian, ke tempat-tempat diskotik, kemudian ke penginapan-penginapan, hotel-hotel. Itu juga merupakan bagian dari program pencegahan yang kami lakukan terhadap perempuan dan anak di Kota Ambon. Tantangan terbesar yang di tantangannya Polresta, Bu? Karena kita ini kan wilayah pulau-pulau ya. Jadi untuk penanganan kasus perempuan dan anak sendiri harus ditangani di Polresta Ambon. Karena unit pelayanan perempuan dan anaknya hanya ada di tingkat Polres, belum ada di tingkat Polsek. Jadi kalau ada korban yang dari pulau-pulau Lease, contohnya dari Saparua, dari Aruku, dari Nusa Laut, kan harus didatangkan dari sana ke Polresta. Nah, tantangannya di sini mereka dari kalangan yang rata-rata untuk perkara pelecehan seksual, kalangan masyarakatnya itu dari kelas ekonomi menengah ke bawah, ekonomi rendah. Jadi untuk mendatangkan para korban ke Polresta itu kami juga mengalami kesulitan karena berkaitan dengan anggaran tadi. Nah, tetapi sejauh ini kami juga bekerja sama dengan beberapa teman-teman pendamping
dari LSM, salah satunya LSM Gasira. Kalau Gasira. UPTD Kota Ambon kan mereka tidak bisa mencakup wilayah Maluku Tengah ya. Mereka hanya menangani kasus hukum yang berkaitan dengan wilayah Kota Ambon. Tapi untuk wilayah pulau-pulau Lease seperti Polsek Haruku, Nusa Laut, kemudian Saparua, Lehibar, Lehitu, Salahutu. Nah itu UPTD Kota Ambon tidak bisa membantu dalam hal pendampingan sampai dengan proses bantuan biaya transportasi, biaya makan dan sebagainya. Itu tidak ditangani oleh UPTD Kota Ambon. Tapi kami selama ini sejauh ini juga dibantu oleh teman-teman dari LSM Gasira. Tapi dari LSM Gasira juga hanya bekerja lebih memfokuskan kepada korban dari kalangan perempuan. Untuk dari korban yang laki-laki tidak dilayani karena mereka hanya berfokus kepada korban perempuan. Jadi itu menjadi tantangan-tantangan kami karena untuk turun ke kami sendiri harus untuk turun ke polsek-polsek tersebut juga kami terbatas. Betul. Jumlah personil kami juga terbatas. Kalau semua polsek kasusnya didorong ke Polres yang dengan angka 266 kasus, sementara kami sendiri jumlah personil kami di unit PPA Polres Ambon tuh hanya 11 penyidik, 11 orang. Penyidik pemeriksa tuh hanya 9 orang. Penyidik pemeriksa. Jadi memang itu salah satu tantangan kami, salah satu hambatan kami, tapi lantas tidak membuat kami berhenti untuk bekerja ya. Kami tetap semangat dan kami tetap berupaya untuk melayani masyarakat Kota Ambon walaupun masih ada 1-2 beberapa masyarakat yang komplain terhadap pelayanan yang bagi mereka mungkin agak lambat karena tidak semua kasus harus dilakukan secara cepat karena yang tadi kami sampaikan ada tantangan-tantangan dan kasus-kasus yang sulit. Betul. Kasus-kasus yang sulit itu kategorinya adalah pelakunya melarikan diri atau alat buktinya masih tidak cukup untuk menetapkan tersangka. Nah itu kategori kasus yang sulit. Tapi kalau kasus-kasus yang mudah itu bisa dengan segera diungkap. Seperti itu. Jadi tantangan terberat kami sebenarnya hanya di situ dan kemarin kami juga mengusul untuk di Perda juga. Kami sampaikan tantangan kami seperti itu. Kalau bisa dari DPR ketika nanti ada usulan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk program-program kerja perempuan dan anak Kota Ambon, untuk anggarannya kalau bisa ditambah. Jangan dipotong. Jangan dianggap isunya mungkin untuk isu perempuan dan anak kurang seksi ya. Tapi lihatlah bahwa anak-anak kita nih anak-anak generasi penerus bangsa, anak-anak penerus kita di kota kita yang kita cintai ini, supaya mereka juga bisa mendapat akses layanan, bukan saja akses layanan hukum, tapi layanan kesehatan yang gratis. Karena visum di Kota Ambon masih tidak gratis. Satu-satunya visum yang gratis hanya di Rumah Sakit Bayangkara. Kami untuk di tingkat puskesmas, rumah sakit kami harus berbayar visumnya, dan visumnya tidak murah. Untuk satu visum yang paling murah 300.000, dari 150 sampai 300.000. Untuk visum psikiatri atau psikolog bisa sampai 600 bahkan 1 juta lebih kalau membutuhkan tes KPPI. Nah itu anggaran yang tidak sedikit. Sementara kami, hambatan kami juga terkait dengan anggaran juga. Anggaran kami dalam setahun kami hanya diberikan untuk 28 kasus anggarannya, sementara kasus yang sudah kami tangani 266 kasus. Jadi dari segi sumber daya, jumlah anggotanya, sumber daya manusia, jumlah personil kami terbatas, dari segi anggaran juga terbatas. Tapi kembali lagi yang saya katakan, kami tidak pernah menyerah dalam melakukan proses penanganan terhadap perempuan dan anak di Kota Ambon. Tapi apa yang menjadi hambatan kami harus kami sampaikan supaya ini menjadi perhatian juga. Kalau DPR bisa melihat Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selama ini bekerja sama dengan kami dalam hal pembiayaan visum, pembiayaan otopsi. Contohnya kalau ada anak yang menjadi korban meninggal dunia, nah kami dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Ambon. Seperti itu. Jadi benar-benar dengan skuad SDM yang terbatas, dengan anggaran yang terbatas, tapi Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease tetap semangat untuk melayani masyarakat yang ada di Ambon dan Pulau-Pulau Lease. We're happy kita terbatas waktu. Mungkin di akhir obrolan kita hari ini ada yang mau disampaikan, catatan-catatan khusus misalnya, karena ternyata untuk mengentaskan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan cuma kerja Polresta aja, bukan cuma kerja pemerintah aja, tapi ada peran gereja dan orang tua di sana. Kira-kira ada catatan khusus tidak untuk gereja dan orang tua
agar supaya bisa juga menyokong kerja-kerja Polresta dan pemerintah dalam mengentaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke, sedikit bersifat teologis ya, terutama bagi peran gereja. Pentingnya pemahaman teologi bagi anak-anak kita bahwa takut akan Tuhan itu menjadi dasar. Betul. Dasar dari setiap landasan kehidupan kita dalam melakukan keseharian apapun itu bentuk kegiatannya. Kalau anak-anak sudah dibekali dengan pengetahuan akan takut akan Tuhan, pasti anak-anak ini akan menghindarkan diri mereka dari yang namanya pelanggaran atau kejahatan. Sementara harapan kami untuk masyarakat dalam hal partisipasi masyarakat, lingkungan, mari jangan kita menganggap bahwa itu bukan anak kita, itu bukan saudara kita, itu bukan keluarga kita, tapi mari kita tune, mari kita buka mata kita, buka hati kita melihat kalau ada hal-hal yang bagi kita di sekitaran kita ini sepertinya bukan sesuatu yang wajar, ini ada indikasi yang tidak wajar atau ada indikasi pelanggaran hukum di sini. Siapa saja boleh melapor. Jadi tidak terbatas hanya kepada korban. Masyarakat siapapun boleh melapor. Dan nantinya kami akan menyelidiki apakah laporan masyarakat tersebut benar adanya dan ada indikasi terjadinya perbuatan di sekitar lingkungan. Begitu juga dengan peran pemerintah. Kami berharap pemerintah lebih menyikapi persoalan perlindungan perempuan dan anak di Maluku sebagai suatu isu yang seksi, sebagai isu yang wah. Karena anak-anak ini generasi penerus bangsa. Anak-anak ini anak-anak kita sendiri, bukan anak-anak orang lain. Jadi harapan kami bagi pemerintah, tolong segerakan rumah aman, pembatasan jam malam bagi anak, tempat-tempat hiburan harus diberlakukan standar pelayanan yang lebih ramah anak dan tidak melibatkan anak di dalam menjadikan anak sebagai sarana untuk mendatangkan income. Saya tidak bilang semua hotel ya, saya tidak mengeneralisasi secara umum, tetapi ada beberapa tempat-tempat yang sudah menjadi target-target kami yang kami lihat selama ini terjadi tindak pidana kekerasan, terutama kekerasan seksual di beberapa tempat, dan juga bagi pelaku-pelaku usaha seperti itu. Harapan kami seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Happy untuk obrolan yang sangat luar biasa. Yang paling penting adalah kita juga punya tugas di sana untuk mengentaskan juga kekerasan terhadap perempuan dan anak, apalagi kekerasan seksual yang notabene-nya sangat tinggi di wilayah Ambon dan juga Pulau-Pulau Leasi. Sekali lagi terima kasih Ibu Happy. Tetap semangat dalam melaksanakan tugasnya. Terima kasih banyak juga untuk Kapolda Maluku yang sangat luar biasa. Kalau punya laporan bisa di hotline 110. Ini akan ada gerak cepat dari Polda untuk mengentaskan dan juga membereskan masalah-masalah Anda lewat hotline itu di 110. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Happy. Semoga obrolan kita di Silo Podcast hari ini bermanfaat untuk sahabat iman lewat online. Nanti kita ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Shalom.